podcast sejarah kali ini. Jadi episode kali ini kita bakal bahas tentang tokoh-tokoh besar yang membentuk negara Indonesia. Bersama aku Amanda. Dan kita bakal mengundang dua narasumber, ialah Reva dan Arkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revan Akulan Nugraha. Saya di sini sebagai narasumber. Senang sekali bisa diundang di episode kali ini. Dan dilihat dari topiknya sih sangat menyenangkan sekali. Halo semuanya, nama saya Arkan. Saya sebagai narasumber. Topik hari ini tuh seru banget, soalnya kita akan membahas dua tokoh besar yang perannya luar biasa banget buat bangsa ini. Pokoknya menginspirasi banget buat pemuda masa kini loh. Betul banget. Betul banget, hari ini kita bakal bahas dua tokoh sejarah ini, ada Dr. Muhammad Hatta dan Hasyim Asy'ari. Siap-siap ya, karena banyak insight yang dapat kita ambil dari dua tokoh tersebut. Oke, kita mulai dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dulu. Revan, kamu tahu gak sih siapa itu sebenarnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu? Nah, jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Jombang pada 14 Februari 1871. Beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Selain dikenal sebagai ulama besar, beliau juga pendidik yang mendirikan pesantren Tebu Ireng. Dari sanalah lahir banyak tokoh Islam dan pejuang bangsa. Keren banget ya. Tapi aku dengar dia juga punya peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Iya banget Amanda. Salah satu momen bersejarah adalah saat beliau mengeluarkan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945. Seruan itu mendorong rakyat untuk berjihad melawan penjajahan Belanda. Resolusi ini kemudian jadi pemicu semangat dalam pertempuran Surabaya yang sekarang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Masya Allah, luar biasa banget perjuangannya. Jadi perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bukan cuma lewat kata-kata, tapi juga lewat tindakan nyata dan semangat membela tanah air. Kita beralih ke tokoh kedua, Muhammad Hatta. Arkan, boleh dong kamu ceritain, siapa sih sebenarnya Dr. Muhammad Hatta ini? Dengan senang hati Amanda, Muhammad Hatta atau Bung Hatta, dia lahir di Bukit Tinggi, tepatnya di Padang, Sumatera Barat, pada 12 Agustus 1902. Beliau adalah seorang ekonom, pejuang kemerdekaan, dan juga wakil presiden pertama Indonesia. Yang menarik dari Bung Hatta ini, dia dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana dan jujur, meskipun beliau punya kedudukan tinggi atau jabatan tinggi. Aku pernah baca, beliau juga aktif waktu kuliah di luar negeri ya? Betul banget. Jadi Bung Hatta ini kuliah di Belanda, tepatnya di Handelshof School di Rotterdam, atau dikenal sekarang Erasmus University Rotterdam. Di sana beliau belajar tentang ekonomi dan aktif memperjuangkan kemerdekaan lewat organisasi perhimpunan Indonesia. Wah, keren banget. Terus kenapa beliau disebut Bapak Koperasi Indonesia? Karena Bung Hatta sendiri percaya bahwa ekonomi di Indonesia harus berdiri di atas prinsip kerja sama, keadilan dan kesejahteraan bersama, bukan dikuasai oleh segelintir orang. Beliau juga memperjuangkan sistem koperasi supaya rakyat kecil bisa mempunyai kekuatan ekonomi. Bahkan beliau menulis banyak tentang koperasi dan ikut mendorong lahirnya gerakan koperasi nasional. Itu sebabnya beliau dikenang sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dan yang paling aku kagumi dari Bung Hatta itu prinsip hidupnya yang kuat. Bahkan setelah tidak menjabat, beliau tetap hidup sederhana. Katanya pernah nggak punya uang untuk beli sepatu, tapi nggak mau menerima pemberian begitu aja. Ya, itu benar sekali Amanda. Beliau selalu memegang prinsip integritas dan tanggung jawab. Selain itu, perjuangan beliau gak hanya soal politik, tetapi juga membangun perekonomian rakyat supaya Indonesia bisa berdiri dengan adil dan mandiri. Hadirin yang terhormat, saudara-saudara sekalian, terlebih dahulu saya sampaikan salam kebangsaan. Merdeka! Pada perayaan 17 Agustus tahun ini, perayaan yang keempat kalinya,
saya merasa sedikit terharu oleh karena saya merayakan hari raya yang keempat ini jauh dari tanah air, jauh dari pusat pemerintah Republik. Sampai sekarang saya merayakan ulangan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia di Indonesia sendiri, di tengah-tengah rakyat sendiri. Akan tapi sekali ini saya merasakan jauh dari tanah air, di tengah-tengah saudara-saudara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda yang simpati kepada perjuangan Indonesia. Memang ada perbedaan. Perbedaannya ialah oleh karena saya di sini jauh daripada rakyat sendiri, sedang memperjuangkan cita-cita rakyat. Tapi sebaliknya, saya merasa gembira berada di tengah-tengah saudara bangsa Indonesia dan saudara-saudara bangsa Belanda yang simpati dengan perjuangan. Kalau dilihat, dua tokoh ini memang beda bidang. Yang satu lama, yang satu ekonom dan politis. Tapi semangat mereka tetap sama, ya kan? Betul banget tuh Amanda. Keduanya punya tujuan besar, yaitu ingin melihat Indonesia merdeka. Mereka berjuang dengan cara masing-masing, tetapi berlandaskan cinta tanah air. Betul banget tuh Amanda. Jadi dari Kiai Haji Hashim Asy'ari kita bisa mengambil inspirasi bahwa perjuangan tidak harus dengan senjata. Beliau mengajarkan bahwa ilmu, iman, dan akhlak adalah senjata utama membangun bangsa. Melalui pendidikan pesantren dan nilai-nilai Islam, beliau menanamkan semangat kebangsaan yang kuat kepada para santri dan umatnya. Beliau menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati itu lahir dari manusia yang berilmu, berakhlak, dan berani memperjuangkan kebenaran. Anjay. Sedangkan dari Muhammad Hatta, kita terinspirasi oleh kejujuran, kedisiplinan, dan kesederhanaannya. Beliau menunjukkan bahwa pemimpin sejati bukanlah yang ingin dihormati, tapi yang mau menghormati rakyatnya. Bung Hatta percaya bahwa kemerdekaan tanpa kesejahteraan hanyalah setengah perjuangan. Karena itu, beliau menggagas sistem koperasi agar rakyat bisa hidup mandiri. Sikapnya yang rendah hati dan hidupnya yang bersahaja menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan bukan soal kekuasaan, tapi soal tanggung jawab moral. Jadi bisa dibilang dua tokoh ini sama-sama menyalakan cahaya perjuangan. Kiai Haji Hashim Asy'ari ini melalui pendidikan dan spiritual, sedangkan Muhammad Hatta melalui pemikiran ekonom dan teladan moral. Dua-duanya menjadi pilar penting dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Dan yang menarik, meskipun mereka hidup di zaman berbeda, nilai-nilainya masih sangat relevan untuk kita, generasi muda saat ini. Perjuangannya tak pernah terhenti, hanya berbentuk yang berubah. Sekarang kita bahas gimana sih cara kita sebagai pemuda bisa menerapkan nilai-nilai mereka dalam kehidupan sekarang. Nah, kalau dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, aku rasa implementasinya bisa lewat semangat belajar dan mengajar, serta menjaga nilai moral di tengah kemajuan zaman. Kita bisa jadi pelajar yang disiplin, santun, dan berani membela kebenaran seperti beliau. Selain itu, beliau juga menanamkan pentingnya menuntut ilmu dengan niat yang benar, karena ilmu tanpa akhlak tidak akan membawa manfaat. Setuju banget tuh Repan. Dan menurut saya dari Muhammad Hatta, kita bisa menerapkan kejujuran dan tanggung jawab dalam hal kecil sekalipun, seperti menjalankan tugas, berorganisasi, dan atau bahkan mengelola uang jajan dengan baik. Beliau juga mengajarkan pentingnya kemandirian dan kepedulian terhadap sesama. Semangat koperasi yang beliau gagas bisa kita wujudkan lewat kerjasama dan gotong royong di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Jadi meskipun zaman sudah berubah, semangat perjuangan mereka tetap relevan banget untuk kita. Dari Kiai Haji Hashim Asy'ari kita belajar bahwa ilmu dan akhlak harus berjalan beriringan. Dan dari Muhammad Hatta kita belajar arti kejujuran, kesederhanaan, dan pengabdian untuk bangsa. Kalau nilai-nilai ini kita pegang, aku yakin generasi muda Indonesia jadi penerus yang membawa perubahan positif bagi negeri ini. Kalau kalian punya kesempatan menyampaikan harapan untuk bangsa Indonesia, apa yang akan kalian sampaikan? Kalau dari aku sih berharap pemuda Indonesia tuh bisa terus menjaga semangat nasionalisme, mencintai tanah air, dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Kalau menurut gua,
Semoga Indonesia menjadi bangsa yang cerdas, bermoral dan sejahtera, di mana pemuda-pemudanya bisa menjadi penerus perjuangan dan karya nyata, bukan hanya kata-kata. Amin. Dan semoga kita semua bisa berperan, meskipun dengan langkah kecil, untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi dan bermanfaat. Dan bermartabat. Bahkan, beliau tidak gentar menghadapi kekejaman penjajah dengan menolak untuk tunduk pada mereka. Para kiai dan ulama pada masa tersebut memainkan peran yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka berdiri di garis terdepan melawan penjajah, bukan hanya untuk mempertahankan agama, tetapi juga untuk membela tanah air. Mereka memahami bahwa keduanya, agama dan tanah air, saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Sikap yang dipegang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggambarkan makna yang dalam, bahwa negara dan agama tidak bisa dipisahkan seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, tidak dapat dilepaskan dari peran sentral yang dimainkan oleh para pejuang Muslim, khususnya kaum santri. Pada periode tahun 1943 hingga 1945, hampir seluruh pondok pesantren turut bergerak dengan membentuk laskar-laskar dan barisan-barisan tempur, semuanya dengan tujuan yang sama, merebut kemerdekaan bagi tanah air. Di antara sejumlah kelompok pejuang, Laskar Hizbullah dan Sabilillah menonjol sebagai kekuatan utama pada masa tersebut. Tepat pada tanggal 8 Desember 1944, Laskar Hizbullah, yang juga dikenal sebagai Tentara Allah, didirikan sebagai langkah nyata. Kelompok ini terdiri dari pemuda-pemuda Islam dan para santri yang bersatu dari seluruh penjuru tanah Indonesia. Asal mula pendirian Laskar Hizbullah terkait dengan tujuan awalnya sebagai pasukan cadangan untuk mendukung pasukan peta, pembela tanah air. Waktu itu, Jepang, yang telah mengizinkan tokoh-tokoh Muslim untuk membentuk kekuatan militer, sedang berada dalam tekanan akibat konfrontasi dengan pasukan sekutu. Kiai Hasyim Asy'ari, yang pada saat itu memimpin Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi, telah menjadi pionir utama yang menginspirasi semangat para pejuang dalam barisan laskar. Bahkan, dialah yang memberikan arahan dan bimbingan kepada pejuang-pejuang laskar tersebut. Setiap malam, di pesantren Tebuireng, mereka mengikuti proses penggemblengan yang dijalankan dengan penuh tekun. Amalan-amalan, doa-doa, semuanya diberikan kepada mereka. Bagi kalangan pesantren, kehadiran sosok karismatik seperti Kiai Hasyim tentu saja memberikan dorongan motivasi yang luar biasa. Selain pelatihan aspek militer, Laskar Hizbullah juga diberikan pendidikan rohani oleh para kiai. Setelah mendapatkan latihan militer yang memadai, para anggota Laskar Hizbullah kembali ke daerah masing-masing. Di sana, mereka membentuk unit militer yang tangguh. Tidak ketinggalan, para kiai dari pesantren juga merintis satuan militer yang dikenal sebagai Sabilillah. Bersama-sama, mereka berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari campur tangan sekutu, termasuk dalam peristiwa pertempuran sengit di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Wah, gak kerasa ya, obrolan kita kali ini penuh banget dengan inspirasi. Terima kasih buat Revan dan Ankan yang sudah berbagi pandangan luar biasa. Sama-sama, Manda. Senang banget bisa ngobrol
soal tokoh-tokoh hebat seperti ini. Sekaligus nambah banyak sekali pengalaman yang dapat diimplementasikan kita sebagai pemuda masa kini. Tentunya buat para sobat yang nonton juga. Semoga cerita ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk terus meneladani semangat mereka, serta setiap tetes keringat pun dapat menjadikan motivasi untuk meneladani sikap mereka. Setuju banget. Dari Kiai Hasyim Asy'ari kita belajar bahwa ilmu dan iman adalah dasar perjuangan. Dan dari Muhammad Atta kita belajar bahwa kejujuran dan kesadaran adalah kekuatan sejati seorang pemimpin. Sebagai generasi muda, mari kita lanjutkan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri, dalam pendidikan, karya, dan semangat untuk membangun bangsa. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa. Bye-bye.